Sampurasun. Rampes. Gus. Masuk Gus. Terima kasih Kang. Kumaha, sehat Kang? Pangesto Gus. Duduk. Makasih Kang. Gak ganggu gak Kang nih? Enggak. Kan tumben malam-malam nih. Ya, gak bisa tidur Kang. Jadi sini aja main lah. Baru jam 8 juga. Mau tidur jam 8 nih bagus sih. Cuman emang termasuk masih terbuka. Belum terlalu malam. Kang. Oh, di Bangladesh lagi rame Kang. Rame apa Gus? Itu kan ada kerusuhan Kang. Katanya sih sampai Perdana Menterinya itu kabur ke luar negeri Kang. Oh, emang udah di negara-negara juga banyak Gus. Wah, kamu belum tahu ya beritanya ya Kang ya? Memang ada apa Gus? Itu kan rame kalau di itu mah di internet mah rame Kang. Di apa namanya? Katanya itu di Bangladesh itu eh, ada kerusuhan sampai ada korban jiwa gitu Kang. Oh, emang masalahnya apa katanya Gus? Itu Kang katanya sih eh, ada aturan pemerintah gitu Kang yang ditolak, yang diprotes oleh masyarakat, oleh warga Kang. Katanya sih apa namanya, kalau jadi pegawai pemerintah itu ada kuota gitu Kang. Nah kuotanya itu kalau nggak salah yang menguntungkan itu kaum pemerintah Kang. Oh, ya namanya juga kebijakan negara. Tergantung kalau itu memang dibutuhkan. Bukan hanya itu Kang, jadi gini katanya nih. Itu kan ada katanya Perdana Menteri itu ya, yang dari partai itu, lupa partainya partai apa itu. Oh, jadi mereka itu yang dulunya yang berjuang, mayoritas berjuang memerdekakan Bangladesh tuh Kang tuh. Jadi kuota pegawai pemerintahnya itu oh, sampai 50% lebih itu untuk keturunan veteran-veteran atau apa namanya, keturunan yang pahlawan itu Kang. Bagus itu berarti negara itu menghargai jasa-jasa pahlawan karena mungkin mereka tidak bisa memberikan nominal. Nah, mereka memberikan kedudukan yang agak spesial untuk keluarga para veteran tersebut, Gus. Tapi kenapa tuh diprotes sampai ada korban jiwa? Nah, kalau memang istilahnya itu kebijakan pemerintah negara tersebut, mungkin ada apa namanya, ada memang masalah, jadi masyarakat nggak menerimanya gitu Gus. Mungkin itu tapi nggak tahu. Itu kan katanya ya nggak apa-apa sih ya Kang, cuman dulu itu mah masalahnya di negara orang lain ya Kang. Kita pun apa namanya harus nggak boleh ambil peduli, nggak, kita boleh peduli gitu ya kepada keadaan yang terjadi di baik itu di masyarakat ataupun di dunia lah gitu, di sekitar kita ataupun sampai ke luar negeri. Cuman nilai keuntungannya untuk kita, nilai pembelajarannya untuk kita apa gitu. Oh iya Kang, kalau ngomong-ngomong soal pembelajaran seperti itu kan, dulu itu kalau nggak salah di kita juga pernah ada ya protes-protes yang sampai demo itu yang sampai ke ada korban jiwa. Kalau nggak salah itu yang 98 ya, yang reformasi kalau nggak salah. Ya itu gimana Kang? Ya ada emang kebijakan pemerintah dan juga situasi politik yang dijalankan pemerintah yang memang sudah tidak cocok lagi dan mungkin merugikan rakyat gitu Gus. Nah mungkin seperti itu juga di Bangladesh juga Kang. Ya memang istilahnya agak-agak apa namanya, kalau ada dilema juga Gus. Pemerintah itu kan mau tidak mau harus melayani dan mengakomodir seluruh kepentingan rakyat. Tapi terkadang apa namanya para pemimpin ini pun istilahnya
mau tidak mau kan manusiawi ya, manusia juga tempat salah dan dosa, hanya saja kesalahannya fatal atau tidak. Nah karena ini menyangkut kepentingan orang banyak, kita menuntut pemerintah untuk memberikan kebijakan dan keputusannya itu harus benar-benar bisa mengakomodir ataupun mewakili semua kepentingan rakyat, baik itu yang mayoritas maupun minoritas. Kira sih menurut Akang mah kalau seperti itu kan, kalau nggak salah kan di Bangladesh juga negaranya demokrasi ya Kang ya. Tapi ada perdana menterinya, gimana itu Kang? Mungkin perdana menterinya dipilih oleh rakyat, jadi kan demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Kemudian yang berdaulat adalah rakyat. Namun dalam demokrasi ada yang disebut perwakilan rakyat. Negaranya disebut republik. Tapi dalam hal-hal tertentu, dalam sistem demokrasi juga sempat ada kritikan seperti adanya tirani mayoritas. Artinya tirani itu kan maknanya agak negatif ya. Jadi kalau tirani itu seperti kepentingan ataupun peraturan yang berpihak kepada orang-orang tertentu ataupun memaksakan. Itu agak seperti itulah maknanya. Kalau diistilahkan dengan tirani itu negatif lah. Nah kalau sifatnya mayoritas berarti mungkin keputusan ataupun kekuasaan yang dipegang oleh mayoritas. Mungkin beberapa orang atau beberapa kalangan yang termasuk minoritas ini akan dirugikan. Dalam hal ini pun mayoritas harus bisa mengakomodir, karena kan demokrasi itu kalau kepentingannya untuk rakyat, sekecil apapun, sesedikit apapun golongan ataupun masyarakat tetap harus diwakili, tetap kepentingannya pun harus dihargai. Nah itu kalau dulu itu menurut agama dulu itu di di pelajaran kewarganegaraan itu ada yang disebut tenggang rasa. Tenggang rasa itu adalah kan coba-coba kamu tenggang rasa pernah belajar gak? Tenggang rasa itu kalau nggak salah seperti itu ya, seperti empati ya Kang ya. Kita bisa merasakan apa yang orang lain rasakan gitu ya. Misalnya kalau kita merasa dicubit atau dihina itu sakit, maka kita gak boleh mencubit orang lain ataupun menghina orang lain. Kalau kita misalnya dengerin musik keras-keras atau ngobrol malam-malam sampai orang terganggu, kita tidak suka, berarti kita juga tidak boleh melakukan hal tersebut ya Kang gitu. Kalau nggak salah tenggang rasa ataupun empati itu. Nah yang tadi dimaksud dengan tadi kepentingan mayoritas harus bisa juga dirasakan oleh para minoritas. Nah sifat tenggang rasa ini harus dikedepankan juga. Artinya kemanusiaan yang adil dan beradab kalau di Pancasila. Artinya kita harus menghargai juga hak-hak dan juga menghargai juga melaksanakan kewajiban dan juga menghargai hak-hak sesama manusia, baik itu yang mayoritas maupun minoritas, baik itu yang sedang berkuasa ataupun tidak berkuasa. Artinya misalnya kita dalam pemilu boleh berbeda pendapat, kemudian misalnya ada pendapat A dan pendapat B, tapi ketika pendapat A menang dalam pemilu, maka si pendapat A ini harus bisa tetap menghargai pendapat B. Artinya ada kebijakan-kebijakan yang memang tidak hanya dirasakan oleh si yang milih A, tapi juga bisa dirasakan oleh yang milih B. Nah, kalau tadi kondisinya di negara yang tadi disebutin, berarti ada kebijakan pemerintah yang hanya menguntungkan pihaknya sendiri tanpa bisa mengakomodir kepentingan pihak yang lainnya. Mungkin seperti itu sih kalau menurut Akang. Nah, kalau
seperti itu salah gak kalau kita memprotesnya? Kalau kita tadi berpikirnya demokrasi, artinya semua kekuatan kebijakan dikembalikan kepada rakyat, maka rakyat di negara yang bersistem demokrasi ataupun republik berarti tidak salah. Otomatis ada kebijakan pemerintah yang seharusnya memang harus diperbaiki. Nah, dalam hal ini juga apapun perkataan para pemimpin itu harus bisa juga diterima oleh rakyat. Kita harus bisa menyampaikan gagasan yang bisa diterima oleh publik ataupun masyarakat.